حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa bihamdih. Wassalatu wassalamu ala rasulih. Amma ba'd. Bapak Ibu, para orang tua yang saya muliakan, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, pengurus masjid dan imam yang saya hormati dan yang saya muliakan, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita kembali duduk di masjid yang kita cintai, tentu dengan sebuah harapan besar, Allah ridha dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Menjelang tarawih dilaksanakan 10 menit ke depan kita tanbihul ghafilin, menggugah hati kita yang lalai. Inilah untungnya menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita selalu mengingatkan. Tak peduli yang diingatkan itu orang yang alim, kadang-kadang orang alim ini diingatkan oleh orang awam, apalagi kita orang awam selalu diingatkan oleh orang alim. Karena apa? Karena nilai persaudaraan kita tidak sebatas di dunia saja, insya Allah, dan pasti akan berkesinambungan sampai akhirat. Hadisnya riwayat Muslim, itu besok sesama kita ini selalu memberikan syafaat. Jadi kalau bapak-bapak kenal sama ustadz, sama ulama, sama kiai, beruntung, minta doa sama kiai, sama ustadz, sama ulama, sama habaib itu. Tolong Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Habib, besok tanyakan saya kalau nggak ada di surga. Itu. Dalam hal apa kita saling mengingatkan? Tidak lain dalam bab iman dan takwa. Cobalah dari awal Ramadan bab pembicaraan mubalik apa Pak? Iman, takwa, betul Pak? Tak ada yang lain. Karena apa? Karena iman inilah yang akan menjadi modal dasar kita dalam menjalani hidup ini untuk sampai kepada jenjang takwa, dan takwa inilah yang akan menjadi bekal esok saat kita pulang. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Ibu bapak yang saya muliakan, maka dalam kesempatan ini saya akan sampaikan beberapa hal mengutip surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4 berkenaan dengan tanda-tanda orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hatinya. Ini Bapak Ibu. Jadi tanda iman yang pertama dalam surah Al-Anfal ayat 2, apabila disebut asma Allah bergetar hatinya. Terus reaksi apa setelah hati itu bergetar? Tergantung. Kalau panggilan atau asma Allah itu sebutannya adalah panggilan untuk sholat, segera dia melakukan action untuk mempersiapkan diri sholat. Itu kan kita alhamdulillah 5 kali sehari semalam kan ada azan. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. 5 kali sehari semalam dikumandangkan lafaz Allah, lafaz azan, diingatkan, digugah hati orang beriman ini dengan sebut asma Allah. Orang yang beriman, hidup imannya, hatinya gemetar. Kemudian reaksi yang lain apa? Ketika dia melakukan aktivitas,
dia senantiasa memunculkan ataupun menyebut dan tidak meninggalkan asma-asma Allah. Kan beruntung orang beriman nih Pak. Kita ini kalau disebut asma Allah, maka reaksi dalam kehidupan kita melakukan aktivitas itu disebut asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim, mau makan, menyudahi pekerjaan, alhamdulillahirabbil alamin. Maka kalau maling-maling, tukang judi, mana ada dia gemetar hatinya kalau disebut asma Allah? Ada nggak tukang judi mau judi baca bismillah? Tidak ada loh. Kalau ada lah penjudi, anak main domino, baiklah teman-teman, untuk memulai judi awak kok, mari sama-sama awak baca Al-Fatihah. Tidak ada loh. Sebab apa? Kalau disobek nama Allah tak jadinya berjudi. Jangan lo nanti membuat satu pemikiran karena pengurus masjid kau nak membangun, baiklah awak kini sama-sama pasang togel. Dapat togel, baik membangun masjid. Tidak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Orang yang beriman itu kalau disebut, dibacakan ayat, bertambah imannya. Kalau bertambah imannya, semangat amaliyahnya tinggi. Ini Pak, ayat Allah yang mana? Yang Qur'annya. Imam baca surat, baca ayat Al-Quran, kita di belakang sebagai makmum khusyuk. Saking khusyuknya tidak sadar imam ruku, awak belum juga ruku, ya kan? Itu orang yang beriman. Kalau seperti itulah tanda-tanda yang ada dalam diri kita, berarti iman kita ada. Tapi kalau dibacakan ayat Quran, tenang-tenang saja, wah, itu hati-hati. Satu. Yang kedua, kalau dibacakan ayat Quran, panas telinga, segeralah itu diterapi ruqyah. Berarti ada yang ganjil. Ini Pak Bu, kalau dibacakan ayat Quran, tenang jiwanya, sejuk hatinya. Kalau dia lagi aktivitas, dia terhenti, dia terdorong untuk melakukan amal-amal kebaikan. Artinya meningkat imannya, saat itu semangat beribadahnya pun meningkat. Jadi kalau dibacakan ayat Quran, bertambah iman. Apa tandanya? Kalau iman orang itu bertambah, amal solehnya meningkat Pak. Jadi iman itu kan lawannya tidak iman, tidak beriman, kan begitu yang mudah kita berpikir. Tanda iman itu naik, amal yang meningkat. Tanda iman itu menurun, grafik maksiatnya bertambah. Jadi kita kalau mau mengukur iman kita ini mudah. Kalau iman kita naik, bisa tuh kita menilainya. Jamaah tidak putus, tiap hari baca Quran, di majelis lalu hadir, itu iman naik tuh. Untuk mendeteksi kalau iman kita turun, lihat jamaah kendor, terus maksiat bertambah, amalan sunnah kendor, itu berarti iman turun. Maka dari itu sifat iman al-yazid wa yankus. Iman itu naik turun. Imannya siapa? Imannya kita orang. Terus kalau iman itu naik melaju terus ke atas, imannya siapa? Imannya para nabi dan rasul, para wali-wali Allah. Itu naik terus Pak. Kalau iman kita naik turun. Kalau dokek-dokek lebaran kok iman kita naik kok. Kenapa? Banyak orang belanja. Kalau sebagai petani, gaji sawit naik, semangat ibadah tuh. Sholat semangat tuh. Kenapa? Gaji sawit 3.000. 1 ton aja lumayan kan. Besok habis lebaran, tak ada orang belanja, iman nurun lagi. Sawit krek, ke masjid males. Nah, imannya kita memang naik turun. Imannya malaikat datar.
Imannya para nabi dan rasul naik terus, nggak pernah turun. Itulah maka kita tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Selalulah nasihat menasihati dalam hal kebenaran dan kesabaran. Oleh karena itu, orang yang selalu imannya akan bertambah disebabkan karena dibacakan ayat-ayat Quran. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu senantiasa bertawakal kepada Allah. Apa itu tawakal? Senantiasa berserah diri kepada Allah. Usaha boleh, ikhtiar oke, doa mantap, pasrah sudah. Ya Allah, aku sudah laksanakan perintahmu, aku sudah tinggalkan laranganmu, aku sudah laksanakan sunnah rasulmu. Aku serahkan semua ini kepadamu ya Allah. Engkau tidak akan pernah menyia-nyiakan amal yang dilakukan oleh hamba-Mu, besar ataupun kecil, banyak ataupun sedikit. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pasrah sudah. Belum lagi persoalan ekonomi, sudahlah. Kita pasrah saja, Pak. Yang penting usaha, doa, ikhtiar, selesai. Rezeki Tuhan yang ngatur. Artinya orang yang beriman mempunyai kepasrahan yang tinggi kepada Allah. Mana buktinya? Ruku, sujud. Itulah bukti nyata tawakal atau kepasrahan orang-orang yang beriman. Bukan cuma sekedar tawakal, dia buktikan iman itu dengan satu perbuatan amal soleh yang utama. Alladzina yuqimunas shalah. Inilah imannya sudah mantap, dibuktikan dengan amal yang soleh. Amal yang solehnya itu adalah sholat, rukuk dan sujudnya. Dan bukan cuma sekedar itu, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari apa-apa yang Allah berikan kepada mereka, mereka tak lupa untuk menginfakkannya. Silakan Bapak Ibu, 5.000, 10.000, 100.000 kirim atau sampaikan kepada pengurus untuk sampaikan kepada Allah agar bisa dijadikan sebagai jariah. Nah, bangun apa tadi Pak pengurus? Pelebaran. Ya, silakan. Ada rekening, masukkan ke rekening. Tak perlu ada jamaah yang tahu. Itu nilai ibadah kita. Dengan demikian ibadah kita, infak dan sedekah kita betul-betul menjadi nilai tambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dipastikan oleh Allah dalam surah Al-Anfal ayat 4 ini, apa yang saya katakan tadi, yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan keempat, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu adalah orang-orang yang imannya benar. Iman yang sempurna. Akibat kesempurnaannya Allah memberikan jaminan lahum maghfiratun, bagi mereka orang-orang yang beriman itu ampunan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang saya muliakan, mudah-mudahan ibadah Ramadan kita saat sekarang ini sebagai satu wujud nyata dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu harapan yang paling besar selesai Ramadan kita mendapatkan predikat muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.